Indonesia bukan hanya kaya akan suku dan agama saja, tapi flora dan fauna kita juga sangat banyak dan pastinya beragam. Karena wilayah Indonesia yang berada di antara Asia dan Australia, membuat hewan di Indonesia sangat unik dan beragam. Banyak juga yang endemik atau hanya bisa ditemukan di pulau atau wilayah tertentu saja di Indonesia. Bila kalian penasaran hewan apa saja yang hanya dapat ditemukan di Indonesia, berikut daftar lengkapnya. Cukup mudah untuk bisa membedakan kera hitam dengan kera lainnya. Kera hitam memiliki karakteristik tinggi badan sekitar 40-60 cm, berat kisaran 7-15 kg, dan yang paling mencolok adalah bulu di seluruh tubuhnya yang berwarna hitam. Di bagian rambutnya, kera hitam bisa dibilang memiliki gaya rambut yang gaul, berdiri semua layaknya model anak pang. Kera hitam hidup dalam kelompok yang di dalamnya bisa berjumlah 20-an kera. Populasi kera hitam paling banyak ada di Sulawesi dan pulau kecil di sekitarnya. Berbicara soal makanan, kera hitam memiliki menu makanan yang tidak jauh berbeda dengan kera hutan lainnya. Mereka bisa makan daun, biji-bijian, bunga, umbi, dan buah. Salah satu hewan khas Indonesia adalah burung cendrawasih. Ciri-ciri burung cendrawasih adalah mereka memiliki bulu panjang berwarna merah agak coklat. Bulu di bagian ekor terlihat lebih panjang dengan warna kuning dan putih. Cendrawasih memiliki habitat asli di Papua Nugini, Indonesia Timur, dan pulau sekitar Selat Torres. Burung cendrawasih jantan memiliki warna yang lebih cerah dan menarik daripada betina. Hal ini memiliki maksud untuk membuat si betina tertarik. Karena kecantikan yang dimiliki cendrawasih, burung ini dianggap sebagai burung yang datang dari surga. Dan oleh masyarakat Papua, cendrawasih dijadikan hewan maskot Papua. Karena memiliki leher yang panjang seperti ular, makanya hewan ini dinamakan kura-kura leher ular. Kura-kura leher ular masuk dalam keluarga Cheloniidae. Yang jenis ini kalian tidak akan bisa menemukannya di luar Indonesia. Kura-kura leher ular hidup di perairan dekat Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Kalian tahu bahwa kura-kura memiliki kebiasaan untuk memasukkan anggota tubuh mereka ke dalam cangkangnya, termasuk bagian kepala. Kura-kura leher ular memiliki leher yang sangat panjang sehingga mereka tidak bisa memasukkan leher serta kepala mereka ke dalam cangkang. Kura-kura leher ular hidup di Pulau Rote dan mencari makan dari ikan kecil, serangga, dan tumbuhan. Ada banyak hewan khas Indonesia yang juga termasuk dalam hewan dilindungi. Salah satunya adalah hewan yang dinamakan rangkong gading atau helmeted hornbill. Rangkong gading memiliki bentuk unik di mana yang jantan memiliki leher yang tidak berbulu dan berwarna merah. Sedangkan yang betina memiliki leher berwarna biru. Ciri lain dari rangkong gading adalah, mereka memiliki ekor putih dengan garis hitam melintang dan garis putih lebar pada sayap. Dan tentunya paruh kuning merah yang besar. Persebaran burung rangkong gading mencakup wilayah Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Kalimantan. Di Indonesia sendiri terdapat 13 jenis burung rangkong yang tersebar di hutan hujan tropis dan 3 diantaranya adalah endemik. Sumatera memiliki 9 jenis dan Kalimantan 8. Memiliki kemiripan dengan manusia membuat hewan ini diberi nama orangutan. Primata yang menjadi primadona di dunia satwa di Indonesia ini merupakan penghuni dari hutan hujan yang ada di Kalimantan dan Sumatera. Wajah dari hewan ini juga dimasukkan dalam pecahan uang kertas Rp500. Ada yang masih punya uang jadul tersebut? Termasuk hewan yang eksotis tidak cuma membawa efek positif tapi juga efek negatif pada orangutan. Banyak orang tak bertanggung jawab memburu orangutan dan dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Dijual ke pasar gelap misalnya. Ditambah dengan penebangan hutan semakin membuat jumlah orangutan semakin berkurang tiap tahunnya. Lanjut dengan badak Jawa. Mendengar namanya, kalian berpikir bahwa badak ini memiliki tempat tinggal di Jawa. Sebenarnya namanya hanyalah sebuah nama saja.
Badak Jawa dapat ditemukan di hampir di seluruh Indonesia. Namun sayangnya, jumlah badak Jawa kini sudah masuk dalam tahap memprihatinkan dengan hanya sedikit ditemukan di alam bebas dan tidak ada di kebun binatang. Berkurangnya populasi badak Jawa diakibatkan oleh perburuan manusia terhadap kula badak. Kula badak diyakini adalah obat sakti yang bisa mengobati berbagai macam penyakit. Padahal itu hanyalah mitos. Badak Jawa memiliki panjang 3 meter dengan tinggi 1,7 meter. Sedikit lebih kecil dibandingkan dengan badak Indi, namun mendekati ukuran badak hitam. Dan lagi, hewan asli Indonesia lainnya adalah harimau Sumatera. Kalau badak Jawa masih bisa ditemukan di wilayah lain selain Pulau Jawa, kalau harimau Sumatera memang benar-benar memiliki habitat asli di Pulau Sumatera. Statusnya kini masuk dalam level kritis yang jumlahnya diperkirakan mencapai 500 ekor. Di antara spesies harimau pada umumnya, harimau Sumatera tergolong yang paling kecil. Harimau Sumatera memiliki panjang rata-rata 250 cm yang diukur dari kepala ke kaki. Beratnya bisa mencapai 140 kg. Warna kulitnya yang indah inilah membuat satwa ini diburu. Kulitnya ada yang dijadikan pajangan, tas, dan juga ada yang mengolahnya menjadi pakaian. Jika cendrawasih dianggap sebagai burung dari surga, maka merak adalah burung tercantik yang pernah ada di dunia. Begitu kalian melihat merak, kalian pasti tahu kenapa burung ini dibilang burung yang sangat cantik. Merak memiliki ekor yang dapat mengembang, dan ketika mengembang itulah kecantikan burung ini semakin memancar. Merak atau pivau adalah burung jenis Phasianidae. Di Indonesia, burung merak dapat ditemukan di Pulau Jawa dan Sumatera. Di India dan Malaysia memang ada burung merak, tapi merak di sana tidak seindah dan penuh warna seperti yang ada di Indonesia. Jangan terbawa dengan kecantikan dan coba melakukan selfie dengan merak. Merak terlihat seperti tenang, tapi kenyataannya mereka adalah hewan yang agresif. Ukurannya yang kecil membuat orang banyak menyebut hewan ini dengan kerbau kerdil. Padahal, nama sebenarnya dari hewan ini adalah anoa. Ada dua spesies anoa berdasarkan dari tempat tinggalnya. Yang pertama adalah anoa gunung dan yang kedua adalah anoa dataran rendah. Keduanya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Baik itu anoa gunung dan juga anoa dataran rendah, keduanya sama-sama sulit ditemukan karena tinggalnya berada di dalam hutan yang sulit dijangkau oleh manusia. Memiliki ciri-ciri seperti kerbau tidak membuat hewan ini bisa dipekerjakan layaknya kerbau. Anoa memiliki sifat yang agresif sehingga sulit untuk dijinakkan untuk dijadikan sebagai hewan ternak. Lagi pula, anoa termasuk dalam daftar hewan dilindungi, jadi manusia tidak boleh melakukan hal-hal aneh terhadap anoa. Tidak perlu dijelaskan lagi kenapa komodo harus ada dalam daftar ini. Hewan ini menjadi salah satu hewan paling unik di dunia dan cuma bisa ditemukan di Pulau Komodo, Rinca, Padar, dan Flores. Komodo menjadi jenis kadal terbesar yang ada di dunia dengan ukuran yang bisa mencapai 2,6 meter dan berat 90 kg. Menurut para ahli, komodo merupakan salah satu hewan prasejarah yang berhasil bertahan hidup. Kadal besar pemakan daging ini menjadi salah satu pemikat turis dalam dan luar negeri untuk datang ke Indonesia. Sadar akan betapa pentingnya komodo, pemerintah memasukkan komodo sebagai salah satu satwa yang dilindungi oleh negara. Fakta menarik tentang komodo, hewan ini sempat dijadikan gambar di mata uang pecahan logam Rp50 zaman dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang.